Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu penilai sertifikasi dosen 2025. Perkenalkan, saya Bekti Nur Utami, salah satu dosen dari program studi penyuluhan peternakan dan kesejahteraan hewan Politeknik Pembangunan Pertanian Malang, Kementerian Pertanian. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang akan saya ambil sebagai contoh dalam video pembelajaran adalah mata kuliah inti dalam program studi penyuluhan peternakan dan kesejahteraan hewan, yaitu dasar-dasar penyuluhan. Mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS, 1 SKS teori dan 1 SKS praktik. Mata kuliah ini disampaikan dengan metode DIA, Delivery Interaction Assessment, dalam proses pembelajaran yang ada di kelas secara offline maupun secara online. Mata kuliah ini berisi tentang deskripsi penyuluhan pertanian dan penyuluhan peternakan kesejahteraan hewan, sejarah, falsafah, prinsip, tujuan penyuluhan, unsur-unsur penyuluhan, sasaran dan strategi penyuluhan, model pendekatan penyuluhan, kelembagaan penyuluhan, dan etika profesi penyuluhan. Dalam mata kuliah ini juga melatih mahasiswa untuk menjadi pemimpin organisasi dengan memasukkan unsur leadership dan communication. Mata ajar yang dipilih dalam mata kuliah ini disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan dunia industri dan dunia usaha untuk generasi selanjutnya. CPL pada mata kuliah ini meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk CPL sikap merupakan sikap dan perilaku mahasiswa yang diharapkan dalam proses pembelajaran seperti aktif dan partisipatif, kritis dan analitis, serta empati dan peduli, kolaboratif dan komunikatif, serta inovatif dan kreatif. Untuk CPL pengetahuan yaitu mahasiswa menguasai konsep teoritis dalam mendeskripsikan penyuluhan peternakan dan kesejahteraan hewan. Lalu, untuk CPL keterampilan, mahasiswa mampu menyusun perencanaan dan mengimplementasikan penyuluhan peternakan dan kesejahteraan hewan dengan pendekatan partisipatif berdasarkan karakteristik wilayah dan masyarakat. Dan untuk CPMK-nya, mahasiswa mampu menguraikan dasar-dasar penyuluhan pertanian serta komprehensif seperti mampu menjelaskan sejarah penyuluhan, falsafah penyuluhan, prinsip penyuluhan, merumuskan tujuan penyuluhan, menerapkan tentang unsur-unsur penyuluhan, mengidentifikasi sasaran, menganalisis dan menerapkan strategi penyuluhan, menganalisis dan menetapkan metode pendekatan penyuluhan, mengevaluasi tentang isu-isu terkini, serta wawasan yang luas di bidang kelembagaan penyuluhan, dan yang terakhir, mampu menerapkan dan memiliki tanggung jawab etika profesi penyuluhan. Referensi yang kami gunakan dalam mata kuliah dasar-dasar penyuluhan ada cukup banyak. Contohnya, buku dari Rivera, kemudian ada dari Rogers tentang Diffusion of Innovation, kemudian ada dari Rowling yaitu Facilitating Sustainable Agriculture, dan serta buku pendukung dan referensi dari hasil penelitian dan jurnal terkini. Aspek penilaian pada mata kuliah ini terdiri dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk aspek sikap dinilai dari cara menyampaikan pendapat dalam diskusi, tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas. Untuk aspek pengetahuan, yaitu penguasaan materi yang ditujukan dalam diskusi, presentasi, ujian tengah semester, dan ujian akhir. Dan yang terakhir, keterampilan, yaitu kreativitas dalam perkuliahan dan penugasan. Penilaian pada mata kuliah ini sesuai keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan SDM Pertanian nomor 41/KPTS/SM 220/1/03/2023
tentang pedoman proses dan penilaian pembelajaran pendidikan tinggi vokasi lingkup Kementerian Pertanian. Penilaian yang paling tinggi memang berasal dari UAS dengan persentase 40%. Kemudian untuk UTS sebesar 30% dan penugasan 30% dengan komponen keaktifan bertanya dan diskusi dan tagihan tugas. Untuk metode yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah discovery learning, kemudian ada presentasi kelompok, ada case study, ada quiz, games, dan juga problem based learning. Berikut adalah contoh video pembelajaran yang akan dilakukan dalam proses offline atau secara luring di dalam kelas. Mohon izin atasan, mohon izin rekan-rekan. Duduk, siap, gerak. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Istirahat di tempat, gerak. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini? Sudah siap untuk pembelajaran selanjutnya? Siap. Sudah sehat semua ya? Alhamdulillah. Sudah sarapan? Siap sudah. Ya, sebelum perkuliahan kita mulai, kita absen dulu ya. Silahkan kalian absen melalui LMS di HP masing-masing ya. Silahkan. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Kemarin kita sudah belajar apa? Ada yang ingat? Apa? Unsur-unsur penyuluhan. Kemarin kita sudah mempelajari yang pertama ada sumber penyuluhan, yang kedua sasaran penyuluhan, yang ketiga materi penyuluhan. Nah, hari ini kita akan melanjutkan untuk materi tentang media penyuluhan. Ini kalian punya handphone semua ya? Siap. Pasti dibawa semua ya? Siap bawa. Dan ada kuotanya semua? Siap ada. Pasti ada ya? Nah, ini untuk handphone ini merupakan salah satu alat di mana kita melakukan kegiatan penyuluhan, di mana menjadi salah satu media di dalam penyuluhan. Ya. Nah, ini ada media penyuluhan menurut ahli, ada beberapa ya. Ini kita kutip aja dari Rogers. Media penyuluhan adalah saluran komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi dan mempengaruhi perilaku dari masyarakat. Kemudian yang kedua, dari Coulter, ini merupakan media penyuluhan adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dan mempengaruhi perilaku konsumen atau masyarakat. Nah, untuk yang terakhir dari Aswar, media penyuluhan adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang suatu masalah atau isu. Nah, di sini ada berbagai jenis media ya. Untuk media penyuluhan ada media visual, media audio, kemudian media audio visual, media digital, media interaktif, dan media cetak. Nah, ini contoh penyuluhan zaman sekarang ya. Tadi saya katakan bahwa salah satunya adalah menggunakan handphone, di mana sudah menggunakan media sosial. Nah, di situ kita bisa interaktif, dan dengan adanya media sosial itu mudah diakses dimanapun dan oleh siapapun. Sampai di sini ada yang perlu kita diskusikan?
Ada Bu, Oh ya, silakan Rafa. izin bertanya Bu. Kan tadi sudah dijelaskan mengenai jenis-jenis medianya, ada 6 media. Jadi bagaimana cara kita menentukan media yang efektif digunakan untuk penyuluhan itu Bu? Ya, ini ada pertanyaan ya. Bagaimana cara menentukan atau memilih media yang efektif dalam kegiatan penyuluhan? Nah, apakah dari teman-temannya yang mau bantu pertanyaan Rafa? Oh iya, Afinda. Izin menjawab Bu. Jadi menurut saya media penyuluhan ini harus yang dipilih itu sesuai sama metode dan materi yang digunakan pada saat penyuluhan. Jadi sebelum menentukan media yang akan digunakan itu, kita harus tahu materi yang akan kita jelaskan itu apa dan metode apa yang akan kita gunakan. Seperti itu. Ya, seperti itu ya Rafa. Jadi kita juga harus tahu metodenya yang akan kita gunakan itu apa, kemudian materinya apa, atau mungkin ada tambahan atau yang mau melengkapi. Dari teman-temannya ada yang mau melengkapi? Silakan. Izin menambahkan Ibu, kalau terkait pandangan saya tersendiri dari pemilihan media penyuluhan ini kan juga tergantung dari sasaran dan tujuan dari penyuluhan tersebut. Jadi dari tujuan sendiri kita kan penyuluhan ada berbagai macam opsi untuk penyuluhan dengan tujuan seperti merubah perilaku, pengetahuan atau keterampilan dari sikap tujuan penyuluhan tersebut, dan mulai dari karakteristik sasaran seperti apa, mungkin dari usia, latar belakang dari sasaran penyuluhan ini kita juga harus menyesuaikan media yang ditujukan nantinya seperti apa itu, serta dari strategi komunikasi yang ditentukan, apakah nanti itu strategi dengan komunikasi langsung maupun tidak langsung. Mungkin menurut saya seperti itu. Ya, terima kasih kepada Waluya ya. Itu tadi adalah pelengkap ya, melengkapi. Benar sekali kalau di dalam penyuluhan itu media penyuluhan itu untuk memilihnya juga diperlukan adanya pertimbangan dari sasaran itu sendiri maupun dari tujuan. Jadi kalau tadi sudah ada metode ya, metodenya seperti apa, pertimbangannya, kemudian materinya apa, sasarannya apa, dan tujuannya apa di dalam penyuluhan. Nah, ternyata kelas ini sudah hebat semua ya. Nah, kegiatan kita selanjutnya adalah kita diskusi kelompok. Ada kasus yang harus kita pecahkan. Untuk kelompoknya seperti kemarin ya, masih ingat kan kelompoknya kita tetap seperti kemarin. Nah, untuk materi kasusnya ada di LMS, sudah saya upload di LMS. Silahkan dibuka di HP-nya masing-masing dan silahkan untuk membentuk kelompok atau berkelompok seperti kemarin. Ya, silahkan. Ya, selanjutnya kita akan diskusikan hasil dari diskusi kelompok. Ada kelompok yang mau menyampaikan pendapatnya, silakan. Izin Bu, kelompok 1. Ya, silakan dari kelompok 1. Baik. Menurut pendapat dari kelompok 1 itu media itu ada 2, yaitu media audiovisual dengan menggunakan perputaran video dan juga menggunakan media cetak seperti menggunakan folder dan barang sesungguhnya. Seperti itu Bu. Ya, sudah tepat ya. Untuk penyuluhan di daerah pedalaman, kita bisa memilih menggunakan media berupa video, kemudian folder atau barang sesungguhnya. Itu untuk mempermudah penerimaan dari karakteristik sasaran, disesuaikan dengan karakteristik sasaran. Nah, untuk kasus yang kedua, media yang digunakan
dan untuk generasi muda itu menggunakan media apa yang cocok untuk selanjutnya? Apa ada kelompok yang mau menyampaikan pendapatnya? Silakan. Oh ya, silakan. Mungkin untuk generasi muda bisa menggunakan media digital seperti sosial media berupa video. Ya, untuk generasi muda di dalam kegiatan penyuluhan biasanya menggunakan media berupa media digital ya, karena media digital itu lebih lebih asik ya bagi generasi muda, karena generasi muda seperti kalian ini semuanya ini mempunyai HP, kemudian bisa untuk mengakses dari media-media penyuluhan yang ada. Nah, kalian ternyata sudah bisa melakukan analisis dari kasus-kasus yang ada. Nah, selanjutnya kita kembali ke tempat duduk semula ya. Silakan untuk kembali ke tempat duduk seperti tadi. Nah, untuk hari ini materi kita tentang media penyuluhan sudah saya sampaikan dan kalian juga sudah bisa memahami. Nah, untuk tugasnya nanti dikumpulkan di LMS sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, dan tugas itu merupakan tugas individu. Jadi untuk penilaiannya nanti tetap menilai secara individu. Nah, karena kegiatan pembelajaran kita telah selesai dan kita akan mengakhiri kegiatan pembelajaran ini. Nah, ini ada pesan atau sebuah motivasi bahwa kita itu ada di dunia pertanian atau peternakan. Nah, untuk dunia pertanian itu tidak hanya sebatas menanam, namun kita juga butuh untuk berkomunitas dan butuh untuk meningkatkan kualitas, yaitu kualitas dari kehidupan kita. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi kita bermanfaat. Untuk selanjutnya kita tutup. Silakan ketua kelas. Mohon izin atasan, mohon izin rekan-rekan. Duduk. Siap, gerak. Bersyukur, mulai. Selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Terima kasih.